Halo guys, kali ini saya mau ngebahas atau mau memberikan solusi terkait tentang masalah AC yang tidak dingin dengan ciri-ciri yang seperti di thumbnail ya guys ya. Di thumbnail itu pipa kecilnya itu beku, jadi kembang es gitu ya guys ya. Sebenarnya solusinya sih benar ya, maksudnya nggak salah gitu kalau itu tandanya gitu. Kalau pipa ngepros itu, pipa yang kecil ngepros itu tandanya kurang freon, lalu solusinya ditambahkan freon atau diisi freon. Sebenarnya nggak salah ya, tapi kurang lengkap aja kalau seperti itu guys. Karena kalau cuman kita tambah freon aja tanpa ada perbaikan, ya pasti akan terjadi seperti itu lagi, dan itu biasanya nggak lama itu. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kalian pump down dulu, kalian simpan freonnya. Pump down itu seperti kalau kita mau copot AC tuh guys, jadi seperti kayak di kerannya tuh yang pakai kunci L itu, kita tutup dulu pipa yang beku tuh, pipa kecilnya kita tutup dulu, serang berapa ya 1 menitan, baru kita tutup pipa besarnya, keran pipa besarnya, lalu kita matikan AC-nya dan colokannya itu dicabut guys. Nah, langkah yang pertama itu kita cek dulu bagian outdoor guys, karena kita berada di outdoor atau berada di indoor lah, terserah lah, mau indoor dulu mau outdoor dulu terserah. Copot dulu kita periksa dulu bagian outdoornya, di kondensor atau di kompresor itu kan ada pipa yang melengkung tuh ya, pipa instalasi kompresor ya. Itu kita cek dulu guys, ada kebocoran nggak di situ kira-kira. Nah, ciri-ciri kebocoran itu biasanya terdapat oli guys di situ guys. Terdapat oli di situ. Jadi situ banyak oli keluar, itu tandanya freon keluar, karena freon keluar itu pasti membawa oli guys, pasti agak berbarengan dengan oli. Gitu guys. Kalau misalnya di situ tidak ada, kalian yakin di situ kering guys, kering. Kan kalau outdoor tidak memproduksi air ya. Kalau di situ kering, itu tandanya kebocoran bukan pada outdoornya. Lalu yang kedua, kita periksa itu indoornya guys. Ya. Kalau di outdoor sudah yakin tidak ada yang basah oli, bukan basah air ya, basah oli, itu artinya tidak ada kebocoran pada outdoor. Lalu kita periksa indoornya di bagian evaporator. Di bagian evaporator kita cek, walaupun evaporator itu basah, tapi yang namanya oli kan tidak bisa menyatu dengan air ya. Pasti ketahuan lah, kita pegang-pegang itu ketahuan. Oli itu kan agak licin-licin ya. Ya. Nah, kita periksa di indoor, di setiap U-nya, U-bin atau UU-nya itu kita periksa semuanya. Dan kalau ternyata tidak ada juga guys, baru kita cek pipa. Gimana cek pipa? Pipa kan ada harmaplek atau busa pembungkusnya ya. Ya kita belah tuh busa pembungkusnya. Kalau saya seperti itu biar yakin. Meskipun kalau udah di 2 itu aman ya, udah bisa dipastikan pipanya di pipa itu. Karena kebocoran itu terjadi yang paling sering itu yang pertama di pipa, yang kedua di indoor, yang ketiga di outdoor. Di outdoor itu bukannya nggak mungkin bocor, tapi jarang. Ada tapi jarang gitu. Yang paling sering itu di pipanya guys, pipa instalasi ya, gitu. Nah, kalau emang di pipanya bocor, saran saya kalian ganti pipanya. Kalian ganti saja pipanya. Saran saya jangan dilas, kalian ganti pipanya, lalu
kalian pasang lagi, install ulang, vakum, ya kan, cek kebocoran, lalu kalian isi freon lagi sesuai dengan kapasitas AC-nya gitu. Jadi freon itu nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang ya guys gitu. Jadi di sini intinya pipa beku itu karena kekurangan tekanan freon. Tapi freon itu seharusnya tidak akan berkurang kalau tidak ada kebocoran gitu. Jadi baiknya kalau pengen kalau Anda mengalami Anda mengalami kasus seperti itu, jangan cuman diisi freon atau ditambah freon aja, karena itu akan paling berapa hari atau seminggu atau 2 minggu gitu paling akan seperti itu lagi. Jadi sarannya diperbaiki kebocoran, baru ditambahkan freon atau diisi freon kembali. Nah, itu dijamin selesai itu guys masalahnya. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.